Viral aksi biduan joget berpakaian terbuka dan minim saat peringatan Isra Miraj, panitia minta maaf. Sebuah video menampilkan biduan berbaju hitam dengan pakaian minim sedang berjoget dalam acara peringatan Isra Miraj, menjadi perbincangan masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan gerakan yang cukup erotis, si penyanyi melantunkan lagu, kontras dengan latar tulisan peringatan Isra Miraj dengan iringan pemusik yang menggunakan pakaian cukup islami. Sementara di sisi panggung bagian kiri, ada satu penyanyi lainnya yang duduk menunggu giliran untuk bernyanyi. Penyanyi ini pun berpakaian terbuka dan minim. Setelah ditelusuri, peristiwa dalam video tersebut terjadi di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon dan dibagikan melalui pesan berantai WhatsApp. Video ini menuai beragam komentar bernada kecewa dari masyarakat setelah diunggah di media sosial. Tak sedikit masyarakat yang menyentil tanggapan dari berbagai ormas Islam yang ada di Banyuwangi, seperti MUI Banyuwangi dan organisasi-organisasi lainnya. Mengetahui acaranya menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, panitia acara merilis video permintaan maaf. Atas nama pribadi dan sebagai ketua panitia, saya memohon maaf sebesar-besarnya, kata ketua panitia acara, Muhammad Hadianto, Jumat, 16 Januari 2026. Ia membenarkan bahwa aksi biduan berjoget di panggung peringatan Isra Miraj di Dusun Bangunrejo tersebut memang terjadi. Namun demikian ia juga mengurai penjelasan. Hadianto mengatakan bahwa aksi joget tersebut terjadi usai acara Isra Miraj dilaksanakan dan seluruh undangan serta kiai tidak ada di tempat. Murni digelar untuk menghibur panitia yang sedang melaksanakan bersih-bersih setelah kegiatan, tandasnya. Berikut adalah 10 fakta mengenai kontroversi aksi biduan di acara peringatan Isra Miraj di Banyuwangi. 1. Viral video biduan di acara keagamaan. Sebuah video pendek yang menampilkan aksi seorang penyanyi dangdut atau biduan mendadak viral dan memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. Video tersebut menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam rekaman yang beredar, terlihat seorang biduan wanita mengenakan pakaian berwarna hitam yang dinilai sangat minim dan terbuka. Penampilan tersebut dianggap tidak pantas karena dilakukan di atas panggung yang memiliki latar belakang tulisan besar bertema peringatan Isra Miraj. Kontras pemandangan tersebut semakin nyata karena meskipun penyanyinya berpakaian terbuka, para pemain musik pengiring di atas panggung terlihat menggunakan pakaian yang bernuansa islami. Hal ini menimbulkan kesan ketidakpantasan yang mencolok di mata publik. 2. Gerakan erotis di atas panggung. Penyanyi wanita berbaju hitam tersebut terekam melakukan gerakan joget yang dinilai cukup erotis saat melantunkan lagu di hadapan penonton. Aksi panggung yang provokatif ini dianggap sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai religius dari peringatan Isra Miraj itu sendiri. Selain penyanyi utama yang sedang berdiri, terdapat juga penyanyi wanita lain yang duduk di sisi kiri panggung menunggu giliran menyanyi. Penyanyi kedua tersebut juga terlihat mengenakan pakaian yang serupa, yakni terbuka dan minim, menambah panjang daftar kontroversi dalam video tersebut. Gerakan dan pakaian para biduan ini memicu reaksi negatif karena dilakukan di ruang publik yang seharusnya sakral. Masyarakat menilai panggung yang masih memajang atribut Hari Besar Islam tidak seharusnya digunakan untuk hiburan yang bersifat vulgar. 3. Lokasi dan waktu kejadian di Songgon. Setelah dilakukan penelusuran oleh pihak terkait dan masyarakat, terungkap bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dusun Bangunrejo, Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah pemukiman di Kabupaten Banyuwangi. Video tersebut awalnya tersebar luas melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp sebelum akhirnya meledak di platform media sosial lainnya. Warga sekitar pun banyak yang memberikan keterangan mengenai pelaksanaan acara yang dimaksud dalam video tersebut. Kejadian ini dikonfirmasi terjadi pada rangkaian acara keagamaan yang digelar di awal tahun 2026. Identifikasi lokasi yang cepat memudahkan pihak berwenang dan organisasi masyarakat untuk melakukan klarifikasi langsung kepada penyelenggara. 4. Kekecewaan luas di media sosial. Unggahan video tersebut di media sosial segera dibanjiri oleh ribuan komentar bernada kecewa dan marah dari netizen. Sebagian besar merasa bahwa aksi tersebut telah mencederai kehormatan Hari Besar Islam yang sedang diperingati. Masyarakat Banyuwangi merasa malu karena wilayah mereka menjadi sorotan negatif akibat insiden tersebut. Mereka menyayangkan kurangnya pengawasan dari panitia terhadap jenis hiburan yang ditampilkan setelah acara inti selesai. Banyak komentar yang menilai bahwa hiburan semacam itu sangat tidak mendidik dan merusak citra keagamaan di desa tersebut. Kritikan tajam terus mengalir terutama kepada para penanggung jawab acara yang membiarkan hal itu terjadi. 5. Ormas Islam dan MUI Banyuwangi ikut disentil. Masyarakat yang geram tidak hanya menyerang panitia,
tetapi juga menyentil peran organisasi kemasyarakatan, ormas, Islam yang ada di Banyuwangi. Nama-nama besar seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI, Banyuwangi ikut disebut-sebut oleh warga. Netizen menuntut agar MUI dan ormas lainnya segera memberikan tanggapan tegas atau memberikan teguran kepada pihak penyelenggara. Mereka berharap ada tindakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Desakan ini muncul karena masyarakat menganggap ormas Islam memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga marwah kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Sentilan ini akhirnya memaksa pihak-pihak terkait untuk mulai mengumpulkan informasi mengenai kronologi kejadian. 6. Permintaan maaf resmi dari Ketua Panitia. Menyadari bahwa acara tersebut telah menimbulkan kegaduhan nasional, pihak panitia akhirnya angkat bicara pada Jumat, 16 Januari 2026. Ketua Panitia Acara, Muhammad Hadianto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Dalam sebuah video klarifikasi, Hadianto menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh panitia penyelenggara. Ia mengakui bahwa kejadian tersebut memang benar adanya dan sangat disesalkan. Permintaan maaf ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi dan umat Islam yang merasa tersinggung dengan penampilan biduan tersebut. Panitia menyatakan bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang terjadi di atas panggung mereka. 7. Penjelasan mengenai waktu aksi biduan. Muhammad Hadianto menjelaskan bahwa aksi joget biduan dengan pakaian minim tersebut tidak terjadi saat acara inti Isra Miraj berlangsung. Ia menekankan bahwa rangkaian kegiatan keagamaan secara formal sudah ditutup sebelum musik dimulai. Menurut keterangannya, saat biduan tersebut naik ke panggung, para tamu undangan serta para kiai sudah tidak berada di lokasi acara. Hal ini dimaksudkan untuk membela diri bahwa aksi tersebut bukan bagian dari agenda utama peringatan Isra Miraj. Penjelasan ini diberikan untuk meredam anggapan bahwa para tokoh agama membiarkan atau menonton langsung aksi erotis tersebut. Namun, masyarakat tetap menilai alasan ini tidak cukup kuat karena atribut keagamaan masih terpampang jelas sebagai latar belakang. 8. Alasan hiburan untuk tim bersih-bersih. Pihak panitia mengklaim bahwa penampilan biduan tersebut sebenarnya ditujukan untuk tujuan internal. Musik dan tarian tersebut diadakan semata-mata untuk menghibur para anggota panitia yang masih berada di lokasi untuk melakukan bersih-bersih lapangan. Hadianto berdalih bahwa setelah kegiatan besar selesai, para kru merasa lelah dan membutuhkan sedikit hiburan agar semangat saat merapikan perlengkapan acara. Oleh karena itu, mereka mengundang hiburan musik ke atas panggung yang masih berdiri. Alasan, hiburan internal, ini sayangnya tetap dipandang negatif karena dilakukan di ruang terbuka yang bisa disaksikan oleh siapa saja, termasuk direkam dan disebarkan. Panitia dianggap kurang bijak dalam membedakan antara kebutuhan hiburan pribadi dengan simbol keagamaan yang masih terpasang. 9. Kritikan terhadap kontras visual panggung. Salah satu poin yang paling banyak dikritik oleh masyarakat adalah kontras visual yang terekam dengan jelas dalam video tersebut. Tulisan, peringatan Isra Miraj, yang megah menjadi saksi bisu tarian minim busana di depannya. Masyarakat berpendapat bahwa jika ingin mengadakan hiburan dangdut, seharusnya panitia mencopot terlebih dahulu semua spanduk dan latar belakang yang bertuliskan ayat atau nama hari besar keagamaan. Kelalaian ini dianggap sebagai bentuk kurangnya rasa hormat terhadap simbol agama. Visual yang bertolak belakang tersebut membuat video ini sangat mudah memicu kemarahan publik. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi penyelenggara acara dimanapun agar lebih peka terhadap estetika dan etika penempatan simbol religi. 10. Dampak dan pelajaran bagi penyelenggara acara. Kasus di Desa Parangharjo ini kini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan seluruh aparat desa lainnya. Insiden ini membuktikan betapa cepatnya sebuah kelalaian kecil menjadi konsumsi publik yang merugikan nama baik daerah. Pelajaran yang bisa diambil adalah perlunya koordinasi yang ketat antara panitia dengan pihak penyedia hiburan mengenai aturan berpakaian dan sopan santun. Selain itu, pembongkaran atribut keagamaan harus segera dilakukan jika acara hiburan yang sifatnya bertentangan akan digelar. Diharapkan dengan adanya kasus ini, tidak ada lagi panitia acara keagamaan yang mencampur adukan kegiatan sakral dengan hiburan yang berlebihan. Pengawasan dari tokoh masyarakat dan ormas diharapkan bisa lebih preventif di masa yang akan datang.